Ini adalah studio tarik, letaknya ada di bawah, dan ini adalah wisma-wisma. Ini wisma VIP, ini wisma yang lebih biasa, bareng-bareng. Lalu ini ada yang saya sebut teras dalam. Karena karakteristik dari ruangan ini tingginya 6 meter, maka saya bisa memasukkan dua lantai di sisi-sisinya gitu. Di sini ada 4 lagi wisma dan kamar mandi dan 1 VIP. Lalu yang tadi di bawah itu teras dalam, ini kita jadi bisa punya teras luar yang berhubungan dengan atap dari ruang utilitas untuk teater. Atap ini sekarang akan dibuat sebagai taman atap, ya jadi rumput itu. Lalu ini lantai 3B, kita nyebutnya lantai 3A, kita nyebutnya ini lantai 3A, jadi lantai 1, 2A, 2B, 3A, 3B. Lalu lantai 4. Ini tadi yang untuk studio musik. Jadi dia nanti akan ada jembatan yang berhubungan langsung dengan teater atap itu, taman atapnya itu. Ini ada jembatannya. Ada teras terbuka luar, langsung berhubungan dengan ruang musik. Ini ruang fitnessnya. Lalu masih dapat ruang fitnessnya. Lalu di sini ruang serbaguna mereka bisa pakai untuk pameran. Di sini adalah ruang-ruang yang akan mendukung ruang studio musik. Ini sekarang jadi ruang dokumentasi, dan ini jadi ruang audiovisual. Tadinya kantor, tapi nggak jadi, ini jadi ruang audiovisual. Lalu di atasnya ada taman atap. Ini mungkin agak sulit ditangkap, itu saya akan kasih skema yang ini. Ini lantai dasarnya gudang, ini studio musik, jadi bisa dilihat ini tangga. Ini studio musiknya, lalu ini ruangan-ruangannya gitu, ruangan-ruangan wismanya. Berikutnya, ini lantai di atasnya lantai 2B. Berikutnya, tadi studio tarik, ini studio musik. Berikutnya, ini yang kreator, sudah turun ke bawah lagi. Apa yang kami coba pikirkan di sini adalah gimana caranya kami ingin membuat desain bangunan tinggi dengan kira-kira 16 meter, tapi masih tropis gitu, bangunan tinggi di tropis gitu. Ini prinsipnya masih pakai prinsip yang sama dengan beberapa desain yang tadi. Turun lagi guys. Kalau dilihat di sini, ruangan-ruangan yang tertutup itu hanyalah ruang-ruang yang memang difungsikan untuk punya fungsi privasi yang besar gitu. Ini ruang studio musiknya dia tertutup penuh. Ini kamar tidurnya dia tertutup penuh, ini tertutup penuh. Ini tertutup penuh, ini juga tertutup penuh gitu. Sedangkan ruang-ruang di sini ini terbuka, ini lebih kebuka, ini juga terasnya terbuka, dan ini nggak ada pintu di koridor ini. Jadi angin dari sini bisa mengalir, ini bisa punya aliran angin yang lebih bebas gitu, nggak tertahan apa-apa. Berikutnya, ini kira-kira suasana ruangannya. Kalau di depan wisma tadi di teras dalam, ini suasana di teras luarnya. Ini suasana di amphitheater. Ini kalau dilihat dari luar ekspresi bangunannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada plaza publik gitu. Ini saya harus meyakinkan 12 orang yang terlibat di Salihara, 6 orang kurator dan 6 orang pengurus harian untuk membuat plaza publik ini gitu. Jadi karena kita punya setback yang besar sekitar 9 meteran, efeknya adalah mereka punya lahan yang besar sekali di depan gitu. Akhirnya ya saya usulkan gimana kalau kita bikin ini jadi plaza publik supaya orang-orang yang tinggal di sekelilingnya itu bisa mempergunakan area tersebut. Akhirnya disetujui setelah beberapa kali presentasi. Ini plaza publiknya di depan sini, ini ada plaza publiknya, kemudian bisa buat acara kalau misalnya mau ada acara apa. Ini sekarang setelah hampir 3 tahun dibangun, ini di lantai 3A. Ini yang tadi teras dalamnya. Jadi ada modifikasi di jendelanya, ada sedikit perubahan, ada banyak perubahan. Next. Ini suasana di lantai 3B. Ini
Ini tangganya yang dibuka. Ini di amfiteater atap. Ini pandangannya kalau dari amfiteater itu skyline Kuningan. Ini tangganya. Ini dindingnya, ya. Ini dinding studio musik sih. Pakai batanya juga. Yang kami coba exercise di sini sebenarnya gimana cara kita bikin penutup, tapi yang tidak terlalu menutup gitu. Jadi jendela ini di bawahnya rakyat yang sudutnya 60 derajat, jadi angin bisa masuk. Tapi kalau tampias hujan dia nggak masuk banyak gitu. Kemarin waktu hujan besar kemarin sih nggak masuk sih. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga nggak akan masuk banyak juga. Ini studio musiknya, kita pakai kayu reclaim wood semua, jadi kayu bekas pakai semua yang harga murah. Di sini kita coba minimalisir sudut, jadi nggak ada sudut 90 derajat, semuanya lengkung semua, jadi finishing dindingnya semuanya lengkung, nggak ada yang 90 derajat. Ini kolong-kolong dilihat semuanya lengkung semua. Ini kalau dilihat dari sisi dalam salihara di atas teater atapnya, ini yang atap dari bangunan penutup yang teater black box yang akan berhubungan dengan lantai 2B yang nantinya akan jadi atap rumput. Ini jembatan teater atap. Ini fasadnya, kalau misalnya kelihatan ini kropiaknya mulai dipasang. Sini sekarang posisinya sudah hampir jadi. Ini plasanya yang bisa dipakai orang-orang. Kemarin udah sempat dipakai, jadi ada kawinan. Terus plasanya dibikin jadi panggung buat dangdutan. Udah mulai dipakai gitu. Ini yang terakhir, sekian, terima kasih.